Terapi pasien COVID-19 kosong di sejumlah daerah itu terungkap ketika Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan ke salah satu apotek di kota Bogor, Jawa Barat. Kosongnya obat terapi pasien COVID-19 disinyalir akibat adanya kendala pasokan obat dari distributor. Dan untuk mengetahui ketersediaan obat terapi pasien COVID-19, kita langsung bergabung bersama Widya Anggita serta juru kamera Irham Andri Aji yang saat ini sudah berada di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Iya, Widya, bagaimana stok obat terapi COVID-19 di Pasar Pramuka, Widya? Ya, Julita dan juga pemirsa, stok obat terapi COVID-19 di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih mengalami kelangkaan. Dan kita ketahui memang ada 11 jenis obat terapi COVID yang memang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan untuk dikonsumsi. Dan menurut pantauan kami di Pasar Pramuka dan juga kami juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang alat kesehatan dan obat-obatan, memang ada beberapa obat yang kosong, yakni seperti Favipiravir tablet 200 mg dan Ivermectin. Dan selain dua obat itu ada lagi jenis obat yang memang sulit didapatkan seperti vitamin C. Memang ada beberapa toko yang masih menjual vitamin C namun dalam jumlah yang cukup besar, dan tentunya ini akan berdampak juga pada harganya yang mahal. Dan yang terkait dengan ketersediaan obat-obatan ini memang kembali menjadi sorotan karena Presiden Joko Widodo sempat mendatangi salah satu apotik dan meminta beberapa obat terapi COVID-19, dan kemudian dinyatakan oleh apoteker tersebut yang mana obat-obatan yang diminta oleh Presiden ini tidak tersedia. Dan beberapa diantaranya obat-obatan yang diminta oleh Presiden ini seperti oseltamivir, kemudian gentromisin dan juga favipiravir. Dan menurut pantauan kami untuk obat-obatan yang diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk di Pasar Pramuka sendiri masih tersedia seperti oseltamivir dan gentromisin. Namun untuk favipiravir sudah tidak tersedia lagi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Dan menurut dari pedagang sendiri memang ada dua faktor yang kemungkinan menjadi akibat dari kelangkaan obat-obatan ini. Yang pertama adalah dari distributornya tidak menyediakan obat-obatan tersebut, dan yang kedua adalah obat-obatan ini tidak diprioritaskan untuk dijual di pasar bebas karena memang pemerintah sebelumnya mengupayakan akan mendistribusikan obat-obatan ini ke perusahaan kimia farma, rumah sakit dan juga klinik. Dan hal-hal inilah kemudian dinilai oleh pedagang mereka tidak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan obat-obatan ini, dan kemudian obat-obatan ini kemudian langka di pasar bebas. Julita. Iya, Widya, untuk beberapa jenis obat terapi ini terbilang langka di sana, tapi untuk masyarakat sendiri masih banyak nggak yang mencari obat terapi COVID-19 di Pasar Pramuka? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang menurut pantauan kami pada hari ini masih cukup banyak yang membeli ataupun mencari obat-obatan, dan tadi juga terakhir banyak warga juga yang mencari linjer laktat atau cairan infus. Memang pedagang sendiri mengetahui untuk permintaan obat-obatan ini cukup tinggi, namun memang dari pedagang sendiri tidak bisa main-main dan juga tidak bisa sembarang untuk menjualkan barang-barang ini karena tentunya pembeli pun harus menunjukkan surat keterangan atau resep dari dokter terkait dengan obat-obatan apa yang mereka butuhkan, jenisnya apa, dan juga untuk keperluan apa, dan juga beserta dengan jumlahnya. Dan juga tidak lupa pedagang ini menanyakan kepada pembelinya terkait dengan obat-obatan ini nantinya diperuntukkan untuk apa, untuk meminimalisir adanya kesalahan pembelian obat. Dan hingga saat ini yang masih tersedia dan juga masih banyak dibeli oleh warga adalah seperti vitamin A, kemudian vitamin B kompleks, lalu ada vitamin D1000 dan vitamin Z-Gevit. Meskipun langka, Julita dan juga pemirsa, namun memang pedagang sendiri mengakui tidak mau bermain-main dengan harga dan juga tidak berani untuk menetapkan harga yang tinggi karena dari Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan harga eceran tertingginya, dan tentunya pedagang mengacu pada HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan contohnya saja pada obat zinc sulfat monohidrat yang sebelumnya pada penerapan PPKM darurat harganya bisa mencapai 120.000, namun untuk di penerapan PPKM level 4 ini harga untuk zinc sulfat sudah berkisar antara 85 hingga 90.000. Dan juga pedagang mengakui mereka tidak berani ataupun
juga tidak memaksakan untuk menghadirkan obat-obatan yang paling banyak diminta dan juga tidak berani untuk menyediakan obat-obatan yang serupa dengan merek yang lain ataupun dengan kandungan yang serupa, karena memang untuk toko-toko mereka ini terus dipantau oleh pemerintah dan mereka ini juga mendapatkan ancaman apabila bermain-main dengan harga dan juga jenis-jenis obat, maka akan toko-toko mereka akan disegel oleh pemerintah. Julita. Baik, Widya, terima kasih untuk perkembangannya dari Pasar Pramuka. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Widya Anggita serta juru kamera Irham Andri Aji dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur.